Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kota Bogor akan menjatuhi sanksi kepada aparatur sipil negara yang ikut dalam kecurangan pendaftaran peserta didik baru. Kebakaran rumah di Sumedang menelan korban jiwa. Penghuni rumah tidak sempat keluar dari kamar karena dalam kondisi sakit. Seorang guru spiritual ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 pria tenggelam di Danau Kuari, Kabupaten Bogor saat melakukan ritual. Seorang santri di Kabupaten Cianjur hanyut terbawa aliran sungai Cisokan yang cukup deras. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama 14 santri lainnya sedang mandi di sungai. Pencarian terhadap seorang santri yang hanyut terbawa arus sungai Cisokan di Cianjur terus dilakukan pada Minggu sore. Aparat kepolisian bersama tim SAR dan warga melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai. Sebelum kejadian, korban bersama salah seorang rekannya sempat bermain perahu perawan menggunakan batang pohon pisang. Namun arus yang cukup deras membuat batang pohon pisang melaju tak terkendali. Rekan korban berhasil menyelamatkan diri ke tepian sungai, sementara korban tidak kembali muncul ke permukaan. Sana sampai ke sini, itu memakai pohon pisang. Ya. Yang 2 orang ikut arus ini. Dan mereka tidak terkendali lihat arus ini. Yang satu selamat, yang satu sampai saat ini belum ditemukan. Iya. Nah, dia yang selamat itu terbawa sampai ke pinggir. Hingga saat ini pencarian yang dilakukan warga bersama petugas gabungan belum membuahkan hasil. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Petugas memberhentikan pembonceng motor yang tak memakai helm dalam operasi patuh lodaya di Garut. Tak hanya memberhentikan motor, pembonceng diminta turun dan melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum. Diberhentikan, lalu diminta turun dan cari angkutan umum. Seperti inilah sanksi kepada pembonceng motor yang tak memakai helm dalam operasi patuh lodaya di Garut. Pengendara motor diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan serta helm yang dipakai harus ber-SNI sesuai ketentuan. Mereka yang melanggar hanya diberi teguran bersifat humanis. Kita memberikan himbauan kepada para pengendara yang mana pada beberapa pelanggaran kita temukan ada yang menggunakan helm di depan, yang di belakang tidak. Kita berikan edukasi untuk yang tidak menggunakan helm untuk menggunakan angkutan umum. Dan untuk saat ini, dan namun demikian apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran lain, kita akan laksanakan penegakan hukum dengan menggunakan etle. Operasi juga menyasar pengendara motor yang menggunakan ponsel sambil berkendara, pengendara yang melawan arus, berboncengan lebih dari 2 orang, dan penggunaan knalpot bising. Operasi patuh lodaya digelar hingga 23 Juli mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Hujan yang mengguyur Tasikmalaya akhir-akhir ini membuat puluhan makam COVID-19 amblas. Meski akan diratakan kembali, petugas khawatir jumlah makam amblas bertambah karena cuaca masih buruk. Beginilah kondisi 30 makam COVID-19 di permakaman Aisyah Rosada, Kota Tasikmalaya. Usai diguyur hujan deras beberapa hari, didapati 30 makam amblas. Pengelola makam akan memperbaiki makam yang amblas dengan menambah tanah sehingga kembali rata. Namun pihaknya khawatir jumlah makam yang amblas akan bertambah mengingat hujan masih terjadi. Kalau yang COVID itu 233. 233 ya. Ini akibat Terakhir. ini akibat apa, Pak? Akibat kemarin hujan terus-terusan 2 hari. Berarti baru kali ini ya, Pak? Baru kali ini. Tidak ada yang tahu, Pak, waktu ini. Enggak ada yang tahu. Pas lihat-lihat Bapak kesini ngontrol udah kondisi begini. Kondisi sudah begini. Berarti Tercatat ada 290 makam pasien COVID-19 di lokasi ini. aneh. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Murah.
Kita ke informasi lain, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi buka suara soal penghapusan penganggaran wajib atau mandatory spending dalam Undang-Undang Kesehatan. Baginya kebijakan itu efektif dan menghemat anggaran. Ditemui saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Karawang pada Sabtu lalu, Menkes setuju dengan penghapusan penganggaran wajib dalam UU Kesehatan yang baru disahkan DPR. Menteri Kesehatan mengatakan penghapusan penganggaran wajib dinilai tepat karena program kesehatan saat ini cenderung menghabiskan uang belanja negara dan tidak efektif. Nantinya akan diganti dengan program kerja unggulan yang disesuaikan kondisi wilayah setempat sehingga bisa lebih efektif terutama untuk tingkat paling bawah seperti puskesmas. Makin besar spendingnya, belum tentu layanan kesehatannya bagus. Saya kasih contoh misalnya ya, dari APBD di Indonesia sesudah Jawa, yang paling besar itu Papua dan Aceh dari sisi spending. Lebih besar dari Medan dan Sulawesi Selatan. Tapi kan bukan berarti layak. Amerika tuh spending kesehatan paling tinggi, $12.000 per tahun. Dia outcome-nya rata-rata usia hidupnya 80. Kuba tuh 80 juga, tapi dengan $2.000 per tahun. Jadi yang kita bisa belajar apa? Belum tentu, atau bukan belum tentu, tidak ada korelasi antara besarnya spending dengan kesehatan masyarakat. Justru yang penting adalah programnya seperti apa. Misalnya saya sampaikan, teman-teman nggak tahu mungkin dari 10.000 puskesmas, kita kan kelahiran 4,8 juta bayi itu paling banyak di puskesmas. Itu dari kematian ibu dan anak kan karena dari 10.000 puskesmas sampai tahun lalu yang punya USG cuma 2.200 saja. 20%, jadi 80% bayi kita atau ibu kita melahirkan nggak ada USG-nya. Padahal uangnya banyak sekali yang sudah dicantumkan dalam 10-20 tahun terakhir. Nah, akhirnya kemarin kita bikin program pengadaan USG, kan nama anggaran ini dalam 2 tahun selesai. Jadi itu intinya, puluhan triliun, ratusan triliun yang kita buat, kalau ataupun anggarannya nggak ada, programnya nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Itu Pak Jokowi bilang kan, saat ini habis berapa puluhan triliun, pakai buat ngecek lagi. Ini dia, karena kita bilang mandatory spending, tapi programnya. Jadi lebih penting sebenarnya programnya.